Ditampilkan pada suatu hari yang cerah di kota Paris, terjadi aksi kejar-kejaran disusul baku tembak yang sangat menegangkan. Pada akhirnya, semua anggota tim penegak hukum tewas dihabisi oleh si penjahat. Tidak hanya itu, si penjahat mengaktifkan senjata pemusnah massal yang memicu akhir dunia. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, ingatlah selalu kesempatan tidak mengenal siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling siap dan berani mencoba. Seperti biasa, saya akan bercerita tentu saja tentang sebuah film yang kali ini berjudul The Lazarus Project, rilis di tahun 2022, karya Joe Barton dan dibintangi oleh para aktor yang tentunya berpengalaman. Maka dari itu tidak usah berlama-lama, mari siapkan kopinya dan selamat menyaksikan video alur cerita. Ditampilkan pada suatu hari, tepatnya pada tanggal 1 Juli 2022 di London. Seorang pria bernama maksud saya George, terbangun dan segera menuju ke sebuah bank karena ingin melakukan presentasi tentang aplikasi yang ia kembangkan bernama Hazard Likes. Diketahui bahwa aplikasi ini dirancang untuk memprediksi kejadian besar dalam urusan bisnis dan menganalisis data global. Bank memberikan George pinjaman dan setelah merayakan bersama sang kekasih, Sarah, George mendapat kabar yang lebih membahagiakan, yaitu tentang kehamilan Sarah. Waktu pun berlalu, pasangan itu menikah dan siap membangun keluarga. 3 bulan kemudian, sebuah virus mematikan bernama MERS-22 mulai menyebar ke seluruh dunia dan orang-orang merasa cemas akan masa depan mereka. Rumah sakit penuh sesak dengan jumlah kematian yang terus bertambah setiap harinya. Saat Natal, Sarah mulai mengalami batuk sehingga George membawanya ke rumah sakit. Tempat itu benar-benar padat dan yang menjadi kekhawatiran utama pasangan itu adalah nasib bayi mereka. Keesokan paginya, George terbangun dan alangkah terkejutnya ia ketika melihat kalender menunjukkan tanggal 1 Juli. Sarah mengingatkannya untuk bergegas ke bank dan saat tiba di sana, pegawai bank tidak menemukan catatan tentang George maupun pinjaman. George merasa ada yang aneh dan bereaksi dengan buruk sehingga dia gagal mendapatkan pinjaman. Beberapa waktu kemudian, saat di rumah, George memberitahu Sarah bahwa hari telah terulang kembali, tapi Sarah hanya menganggap George berhalusinasi. Keesokan paginya, George memberikan tes pack kepada Sarah, tapi Sarah menolak untuk melakukan tes kehamilan dan mengatakan George bersikap aneh. Malam harinya, George berselancar di dunia maya dan menemukan bahwa MERS-22 sudah mulai menyebar. Dia menjelaskan kepada Sarah bahwa pandemi besar akan datang, tapi Sarah mengira George sudah gila dan menyuruhnya berbicara dengan psikiater. Hari berikutnya, saat pulang, Sarah menemukan George sudah berubah menjadi orang yang siap menghadapi kiamat, lengkap dengan sedang mempersiapkan persediaan makanan. Lelah dengan sikap George, Sarah pun memutuskan pergi dan tinggal bersama orang tuanya. George berusaha mengejar, tapi tiba-tiba dihampiri oleh seorang wanita yang mulai berbicara tentang lompatan waktu dan pengulangan hari. Wanita itu punya jawaban atas semua kebingungan George dan memberinya selembar kartu nama untuk berjaga-jaga jikalau misalnya hal ini terjadi lagi. Keesokan paginya, George pergi ke alamat yang tertera di kartu tersebut, tapi hanya menemukan bangunan kosong yang terbengkalai dan memutuskan untuk tidak masuk. Pagi berikutnya, secara mengejutkan, George kembali terbangun di tanggal 1 Juli. Kali ini dia tidak bicara apapun ke Sarah dan langsung pergi ke alamat dari kartu tersebut. Di dalam gedung, dia menemukan wanita yang sebelumnya memberikan kartu nama, Archie, menjelaskan bahwa George adalah seorang mutan. Fenomena lompatan waktu ini sebenarnya sudah lama terjadi, tapi hanya sebagian kecil manusia yang mampu menyadari. Biasanya kemampuan ini muncul dari serum khusus, tapi dalam kasus langka ada orang yang bisa mengembangkannya secara alami. Selanjutnya, diketahui bahwa George sudah mengalami 20 kali lompatan waktu, tapi dia hanya bisa mengingat 2 yang terakhir. Seluruh kejadian ini adalah efek dari Lazarus Project, sebuah organisasi multinasional rahasia yang bertugas untuk mencegah atau membatalkan peristiwa besar yang menyebabkan kepunahan massal atau kiamat. Dunia sebenarnya sudah berakhir, dimulai pada tahun 1963
dan itu terjadi berkali-kali dalam berbagai garis waktu karena perang atau pandemi, tapi Lazarus selalu berhasil menggagalkan lewat pengulangan waktu setelah semua cara yang dilakukan gagal. Setelah itu Archie membawa George ke gedung lain, tempat mereka mengembangkan teknologi serum dan mesinnya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa mereka hanya bisa melompat ke titik waktu tertentu yang disebut singularitas, dan itu selalu terjadi pada tanggal 1 Juli. Archie meminta George untuk bergabung dengan organisasi, dan meski ragu, tapi George setuju setelah tahu mereka yang mengembangkan vaksin untuk menghentikan COVID dalam waktu 9 bulan. Dan ternyata itu telah melewati beberapa kali pengulangan waktu. Artinya, ya, peristiwa yang pernah melanda beberapa tahun yang lalu menyebabkan akhir dunia. Keesokan harinya, Archie memperkenalkan George kepada anggota lain, termasuk sang pemimpin yang bernama Wes, atau biasa dipanggil Mom. Para agen lainnya memiliki latar belakang militer atau kepolisian, jadi George merasa agak canggung. Untungnya, semua orang sangat ramah, dan tidak lama kemudian, George mulai berlatih menembak. Sebagian besar pekerjaannya adalah riset, tapi dia senang karena bisa membantu menyelamatkan dunia. George juga punya waktu bersama Sarah dan hubungan mereka tetap berjalan baik. Suatu sore, George menggunakan aplikasinya untuk melacak aktivitas bisnis mencurigakan dan menemukan pergerakan aneh di sebuah akun Rusia. Akun itu terhubung dengan perusahaan keamanan yang dulu menjaga Big Boy, sebuah hulu ledak nuklir. Si pembeli sepertinya adalah Dennis, salah satu orang yang paling berbahaya di dunia. Dia dulunya adalah agen terbaik sekaligus tercerdas Lazarus sebelum akhirnya membelot. Beberapa waktu kemudian, George mengantar Sarah ke sekolah tempat ia bekerja. Di saat itu juga, Sarah nyaris tertabrak truk, tapi untungnya George berhasil menariknya tepat waktu, dan itu nyaris menyebabkan perkelahian antara George dan Carl, sahabat Sarah yang tidak sengaja mendorong. Adegan kemudian berpindah, menampilkan tim berangkat menuju ke Paris untuk mencari Dennis. George tetap di dalam van bersama Dane dan mengamati lewat kamera saat agen dan para polisi setempat menyerbu sebuah bangunan, tapi tak lama kemudian terjadi gangguan. Para agen terlihat mulai menembak di dalam koridor, dan ketika turun ke ruang bawah tanah untuk menyelidiki, Archie langsung ditembak oleh Dennis. Back up right now. Archie! Khawatir, George berlari keluar dari van untuk menyelamatkan, tapi malah melihat Dennis keluar dari jendela dengan mengendarai sepeda motor. George kembali masuk ke dalam van, dan aksi kejar-kejaran pun terjadi, yang membuat mereka menabrak banyak mobil di jalan, dan tak lama kemudian polisi juga ikut mengejar. Setelah mobil-mobil polisi juga mengalami kecelakaan, George akhirnya mulai menembak, tapi semua tembakannya meleset. Pada akhirnya mereka berhasil membuat Dennis menabrak. Tapi begitu Dane keluar dari mobil, dia langsung ditembak mati. Target down, we're approaching. George lalu terlibat baku tembak dengan Dennis, tapi ketika polisi tiba-tiba mengepung mereka, Dennis memutuskan untuk meledakkan nuklir. Pengulangan kembali terjadi, dan George kembali ke tanggal 1 Juli, tepat pada momen kebersamaan yang mohon maaf tidak mungkin saya tampilkan. Pada intinya, George bersyukur, lalu keesokan harinya, George kembali mengantar Sarah ke sekolah. Dia kemudian menerima pesan bahwa harus segera ke kantor, jadi buru-buru pergi, sehingga tidak mengingat tentang kecelakaan, dan Sarah pun tak terselamatkan. Adegan berpindah menampilkan kilas balik musim panas tahun 2018. Archie sedang berada di Rusia bersama rekannya Ross. Mereka duduk di atas atap dan menyaksikan rudal meluncur yang memicu akhir dunia sebelum waktu diulang kembali.
Di masa sekarang, George sedang menunggu di rumah sakit sementara Sarah menjalani operasi. Archie datang menemuinya dan mengabarkan bahwa mereka telah menangkap Dennis. Tak lama kemudian, seorang dokter memberitahu George bahwa Sarah masih belum sadar dan mereka tidak tahu apakah itu akan terjadi. Saat akhirnya menemui Sarah, kilasan-kilasan ingatan mulai mengisi pikiran George. Dalam kilas balik musim panas 2018, terlihat George hadir di sebuah pesta dan sepupunya menyarankan agar bertemu dengan seorang gadis bernama Sarah. Kembali ke masa kini, George pulang dan minum bersama Archie. Dalam percakapan, Archie menjelaskan bahwa mereka telah banyak mengubah garis waktu di tahun 2018. Dalam kilas balik, yang juga tahun 2018, Ross dan Archie berusaha memperingatkan militer Rusia tentang rudal yang akan datang, tapi mereka tidak dipercaya dan dua agen itu hanya bisa menyaksikan dunia berakhir lagi sebelum pengulangan dimulai. Di masa kini, George memutuskan untuk tetap masuk kerja, mengabaikan peringatan Archie tentang trauma dan shock yang dialami. Archie juga memperingatkan bahwa George tidak bisa mencegah kecelakaan Sarah dan menegaskan betapa egoisnya jika dia tetap memaksa itu. Dalam kilas balik lain, terlihat bahwa Archie dan Ross mengakhiri hubungan dengan pasangan mereka masing-masing agar bisa bersama. Karena pemerintah Rusia tidak mau mendengarkan, mereka akhirnya memutuskan untuk mengambil cara ekstrim, melancarkan serangan dengan menggunakan grenade launcher ke mobil yang ditumpangi Kepala Staf Perdana Menteri. Sayangnya, upaya itu pun tidak berhasil dan rudal kembali diluncurkan. Di waktu yang sama, di pesta, George akhirnya bertemu Sarah. Tapi semua orang tiba-tiba harus berlari keluar karena ada rokok yang memicu kebakaran dan George kehilangan jejak Sarah. Di masa kini, George dihampiri oleh Shiv, satu-satunya mutan alami selain George di Lazarus Project. Shiv merasa mereka harus membalas orang yang menyebabkan Sarah celaka. Awalnya George setuju, tapi saat mereka sampai di rumah Carl, George sadar bahwa itu tidak membawa Sarah kembali dan akhirnya memutuskan untuk tidak melakukan. Adegan kembali menampilkan tahun 2018, Ross dan Archie menyusup ke kantor pemerintahan dan terjebak dalam baku tembak yang membuat Archie tewas. Hal ini memicu Loop dan Archie harus kembali mengakhiri hubungannya dengan sang kekasih. Lalu dia bertemu kembali dengan Ross dan mereka menyimpulkan bahwa satu-satunya cara menghentikan Perang Dunia Ketiga adalah dengan menempatkan seorang fasis sebagai pemimpin Rusia. Mereka memulai kudeta di negara itu dan kandidat dengan cepat mengambil alih kekuasaan. Tapi saat sedang berpidato, dia tertembak dan tak lama kemudian rudal kembali diluncurkan. Di pesta, George kembali gagal bertemu Sarah. Archie dan Ross terus mencoba berbagai rencana berbeda, tapi semuanya gagal dan pada akhirnya rudal selalu menghancurkan segalanya. Mereka juga terus-menerus mengakhiri hubungan dengan pasangan mereka, sementara George terus gagal bertemu Sarah di pesta. Akhirnya, Ross mengaku pada Archie bahwa satu-satunya waktu di mana rencana mereka berhasil adalah ketika Archie tertembak, tapi dia tetap memicu Loop untuk membawa Archie kembali. Archie menegurnya karena egois, jadi kali ini Ross menjalankan rencana itu sendirian dengan membawa granat ke sebuah restoran tempat para politisi sering makan bersama. Archie terus menyaksikan Ross ditembak sebelum ledakan terjadi yang akhirnya menggagalkan perang. Archie kemudian memohon kepada Wes agar mengatur pengulangan waktu demi menyelamatkan Ross, tapi Wes menolak. Di saat yang sama, George dan Sarah akhirnya bisa bertemu dan benar-benar memulai hubungan. Adegan kemudian menampilkan masa kini, Shiv dan George pergi menemui Dennis yang ditahan di ruang bawah tanah organisasi. Dennis mengaku tidak tahu di mana hulu ledaknya, karena pengulangan waktu membuat Lazarus menangkapnya sebelum sempat bertransaksi. Kemudian Dennis mulai bicara kepada George tentang kebusukan Lazarus yang menyiksa orang agar mereka mengaku dan bagaimana organisasi itu mengorbankan nyawa demi menghentikan kematian. Dia merasa dunia memang sudah ingin berakhir sejak lama dan Lazarus adalah sebuah kecurangan. Jadi tujuannya adalah membiarkan hal yang tak terelakkan terjadi.
Beberapa saat kemudian, George menerima telepon yang mengabarkan bahwa Sarah telah meninggal dunia. George buru-buru ke rumah sakit dan benar-benar terpukul saat melihat kondisi sang kekasih. Akhirnya, karena tak mampu menahan lagi, George pun memutuskan untuk menemui Dennis dan setuju mengikuti apapun yang Dennis sarankan. Adegan berpindah menampilkan pada tahun 2017, agen senior Lazarus bernama Janet menjalani tes dan mengetahui bahwa dia hamil. Ayah dari janin itu adalah Dennis yang saat itu masih bekerja untuk organisasi. 2 minggu sebelum tanggal 1 Juli, Janet melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Sayangnya beberapa jam sebelum checkpoint, Tiongkok mengancam akan meluncurkan serangan senjata kimia. Jadi Janet bergegas ke kantor untuk memohon kepada Wes agar berusaha menemukan cara lain, tapi Wes memberitahunya bahwa mereka sudah mencoba segala cara dan tak ada pilihan lain. Saat Janet mengalami kehancuran mental, pengulangan pun terjadi dan Janet terbangun di ranjang dengan kondisi hamil. Pada akhirnya Janet melahirkan lagi, tapi kali ini bayinya perempuan. 1 tahun berlalu tanpa masalah, tapi sayangnya kegagalan misi musim panas 2018 yang dijalankan oleh Archie dan Rose memicu semua pengulangan itu. Janet dan Dennis terus kehilangan anak mereka. Janet melahirkan lagi dan mengulang tahun pertama sang bayi berulang kali. Saat misi di Rusia akhirnya selesai, Dennis menghadapi Wes yang sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Dennis pun hilang kendali dan bersumpah akan menghentikan proyek Lazarus yang bermain sebagai Tuhan sebelum menembak asisten Wes. Dia berencana menghabisi Wes juga, tapi Shiv muncul dan mengambil senjatanya dan Dennis langsung menjatuhkan Shiv lalu kabur. Put it down. Kembali ke masa kini, Dennis tidak membocorkan informasi apapun sehingga Lazarus masih mencari Big Boy. Mereka menemukan bahwa kelompok pemberontak bernama Lost Glory mungkin terlibat, jadi mereka harus pergi ke Praha untuk melacak mereka. George sebenarnya ingin ikut, tapi Archie bilang keadaannya belum stabil untuk ikut turun ke lapangan. Saat yang lain pergi, George menemui Dennis yang memberinya nama channel YouTube Lost Glory untuk membocorkan rencana pengepungan Lazarus serta sebuah alamat di Barcelona agar dia bisa menemui seseorang yang bisa merakit detonator. Beberapa waktu kemudian, George tiba di Barcelona menemukan alamat tersebut yang ternyata adalah sebuah kediaman. Karena pintunya terbuka dan tak ada respon, jadi George mencoba masuk. Namun tiba-tiba dia diancam oleh kontak Dennis yang ternyata adalah Janet. Janet akhirnya melepaskan setelah George mengucapkan kata sandi dari Dennis dan mereka saling bertukar cerita sambil Janet menunjukkan bahwa ada seorang anak bersamanya. George memintanya membantu soal detonator agar bisa mengaktifkan Big Boy dan Janet pun setuju. Adegan kemudian berpindah ke Praha, tim Lazarus memasuki sebuah pondok di tengah hutan dan menyadari tempat itu kosong tapi menemukan sesuatu yang sepertinya penting. Kembali ke George, dia menginap semalam di tempat Janet dan mendengarkan seluruh cerita tentang sang bayi. Keesokan paginya, dia bangun dan mendapati Janet telah pergi, tapi ada kaleng di atas meja. Pastinya kaleng tersebut bukan berisi rengginang, tapi detonator, serta secari kertas yang bertuliskan, "Semoga kamu bisa mendapatkannya kembali." Dalam sebuah kilas balik yang kali ini agak jauh, pada tahun 1981 ditampilkan Shiv yang sudah mulai mengalami hal-hal ajaib sejak masih kecil. Dalam satu hari, dia belajar merangkak keluar dari ranjang bayinya, bisa berjalan dan berbicara dengan cukup jelas. Seiring bertambahnya usia, Shiv mulai melihat gambaran masa depan melalui mimpi. Ibunya mengatakan semua itu tidak nyata, tapi Shiv bisa merasakan bahwa itu sungguhan. Bertahun-tahun kemudian, Shiv cukup memahami situasi untuk melakukan uji coba. Dia menghafal pemenang pacuan kuda dan ketika pengulangan terjadi, dia bertaruh pada nama yang benar dan mendapatkan banyak uang. Kini dia bisa membeli konsol game yang diinginkan dan berbagai pakaian baru. Pada suatu malam, Shiv mengunjungi toko pamannya hanya untuk menemukan tempat itu terbakar beserta keluarga sang paman. Beruntung, malam itu terjadi bencana kiamat dan pengulangan terjadi. Jadi toko itu kembali ke sedia kala serta keluarga sang paman masih ada. Pada malam kejadian, Shiv buru-buru datang ke toko sebelum kebakaran. Sangat mengejutkan, di sana dia menemukan sepupu yang menyiram minyak untuk menyalakan api
demi mendapatkan uang asuransi. Shiv berhasil menghentikan dan tanpa sengaja sebelumnya telah menghubungi polisi sehingga sepupunya pun ditangkap. Saat Shiv pulang ke rumah, ternyata Wes sudah menanti untuk merekrut. Shiv tidak menjawab, tapi wajahnya terlihat cukup terguncang dengan kenyataan yang terjadi. Kembali ke masa kini, Shiv menginterogasi Dennis mengenai gambar yang mereka temukan di Camp Lost Glory, tapi Dennis tetap menolak untuk berbicara. Secara pribadi, George menegur Shiv karena menggunakan kekerasan. Shiv menjelaskan bahwa informasi buruk telah menyebabkan kegagalan misi dan akhirnya memicu pengulangan yang membuat Dennis dan Janet menderita karena kehilangan bayi mereka. Jadi dia tidak mau itu terjadi lagi. Dalam kilas balik, ditunjukkan bahwa ketika Dennis melarikan diri, Shiv mengejarnya dengan mobil, bahkan sengaja menabrak mobil Dennis sehingga terjadi kecelakaan. Keduanya kemudian mengeluarkan senjata dan setelah berdebat, Shiv menembak kaki Dennis lalu menangkapnya. Dennis dibawa ke rumah sakit, tapi beberapa saat kemudian dia berhasil kabur dengan menghabisi salah satu penjaga. Shiv pun kemudian mencari Janet, tapi wanita itu juga sudah tidak ada. Di masa kini, George menerima pesan dari keluarga tentang pengurusan pemakaman Sarah, tapi dia mengabaikan dan malah fokus bekerja memecahkan teka-teki dari gambar-gambar milik Lost Glory. Setelah memalsukan banyak informasi ke dalam perangkat, dia menemukan Big Boy ada di Romania. George langsung membeli tiket pesawat menggunakan kartu kredit milik Sarah. Keesokan paginya, George menelepon kantor memberitahu Shiv bahwa dia tidak masuk kerja karena sedang sakit. Shiv curiga dan meminta Ryan untuk diam-diam memeriksa akun bank milik George dan Sarah. Saat kebenarannya terungkap, Shiv langsung mengejar George sendirian dan memberitahu Archie bahwa George sedang sakit. Beberapa saat kemudian, Shiv bisa melacak pergerakan George berkat bantuan Ryan setiap kali George melakukan transaksi. George naik kereta dan Shiv mengejarnya menggunakan taksi dan berhasil naik ke kereta yang sama di waktu yang tepat berkat jadwal keberangkatan yang sedikit tertunda. Shiv menyusuri kereta sampai akhirnya menemukan George dan pergulatan pun terjadi, tapi George langsung menyerang hingga Shiv pingsan dan mengambil pistolnya. Lalu George menarik rem darurat, memecahkan jendela dan lari melintasi ladang untuk kabur. Sesaat kemudian, Shiv bangun dan mulai mengejarnya. Mereka berakhir berlari melewati sebuah pemukiman dan George masuk ke salah satu kedai dan mencoba keluar lewat jendela, tapi malah terjatuh. George kemudian mencuri sepeda motor, sementara Shiv menghajar dua penduduk untuk merampas mobil dan tetap mengejar. Saat keluar dari pemukiman, George menemukan jalur yang diblokir dan kembali terjatuh, lalu segera menyingkir tepat sebelum Shiv menabrak. Shiv mencoba meyakinkan George bahwa rasa kehilangan membuatnya bertindak gegabah dan bahwa tidak mungkin mengorbankan ratusan ribu nyawa hanya demi menyelamatkan satu orang. Namun George langsung melepaskan tembakan untuk mengakhiri Shiv. Lalu mengambil ponsel miliknya dan berpura-pura menjadi Shiv untuk mengirim pesan ke Ryan, menyuruhnya menemui Dennis yang langsung mematahkan lehernya lewat jeruji besi. Kembali ke George, dia membawa tubuh Shiv ke dalam mobil curian dan melanjutkan pencarian Big Boy. Adegan kemudian berpindah menampilkan kilas balik lain. Pada tahun 2014, Archie sedang bekerja sebagai agen rahasia MI5. Setelah seharian ikut berkendara bersama para pemberontak dan dikejar polisi, Archie pulang dan menemui Shiv yang mengatakan bahwa ini bukan pertama kalinya mereka terlibat percakapan itu. Dia memperingatkan bahwa jika Archie melakukan penangkapan, itu akan memicu perang besar dan akhir dunia. Awalnya Archie tidak mempercayai, tapi Shiv membocorkan cukup banyak informasi rahasia hingga akhirnya mau memberi kesempatan kepada Lazarus.
Di masa kini, alarm berbunyi karena kematian Ryan dan Archie panik mencari staf IT baru yang bisa mengakses komputer Ryan. Dia juga menghubungi George, tapi tokoh utama kita mengabaikan. Wes lalu menginterogasi Dennis yang menjelaskan bahwa Ryan memberinya kode kematian dan bahwa ada mata-mata di dalam organisasi yang membocorkan kode itu sekaligus menggagalkan penyergapan di Praha. Sementara itu, George dihentikan oleh polisi karena mobil yang dikendarai dilaporkan sebagai mobil curian. Jawaban George membuat polisi curiga, apalagi dia terus terganggu oleh pesan-pesan kode bertuliskan Blackbird pada ponselnya. Putus asa, George nekat tancap gas, membuat polisi mulai mengejarnya. George semakin menggila dan tidak peduli lagi apakah ia akan menabrak orang atau tidak. Sambil menyetir, George menghubungi Archie dan mengatakan bahwa dia ada di Romania karena memiliki petunjuk baru, sambil menuduh Shiv adalah pengkhianat yang bersekutu dengan Janet. George membuktikan dengan mengatakan bahwa Janet menerima uang dari Shiv, yang memang itu benar, tapi itu karena Shiv merasa bersalah atas insiden bayi dan ingin membantu. Archie pun bertanya langsung pada Dennis, yang ikut berbohong dan mengiyakan bahwa Shiv adalah mata-mata. Archie mulai ragu karena teringat bagaimana selama ini Shiv selalu jujur padanya, tak pernah menyembunyikan betapa kelamnya hal-hal yang dilakukan Lazarus demi menyelamatkan dunia. Shiv juga memperingatkan Archie bahwa semua pengulangan itu terkadang bisa membuatnya melihat gambaran dari garis waktu lain, termasuk kematian dirinya sendiri. Pada akhirnya, Archie melihat semua momen saat Shiv menghubunginya, dan dia gagal mengikuti peringatan, tapi sulit untuk terus menyangkal saat Archie melihat mutasi rekening Shiv dan membenarkan cerita George. Dia mengirim pesan ke Shiv, tapi tak mendapat respon. Kembali ke tokoh utama kita, di Romania, George terus melarikan diri dan berhasil menyembunyikan mobil di gang kecil, mengira semua sudah selesai. Tapi saat keluar, sebuah mobil polisi menabrak dari belakang hingga bagasi terbuka, memperlihatkan mayat Shiv di dalamnya. Saat petugas mendekat, George mengaku menyerah, tapi tiba-tiba mendorong pintunya hingga polisi itu tertabrak truk. Lalu George juga menembak si supir truk untuk membungkamnya, dan ya, kini George menyadari kalau dia telah bertindak terlalu jauh. Ce dracu ai făcut, mă? Masih menggunakan mobil yang sama, George kabur dan akhirnya tiba di lokasi. Dia masuk ke dalam bangunan dengan pistol di tangan, tapi langsung disergap oleh seorang pria sehingga pergulatan sengit pun terjadi. Mereka berdua terjebak dalam situasi saling mengancam sampai akhirnya sang penjaga terjatuh dari tangga secara tidak sengaja. Saat akhirnya si penjaga sadar, George memberikan pistolnya untuk meyakinkan bahwa mereka berada di pihak yang sama, dan sang penjaga pun setuju untuk menunjukkan lokasi Big Boy. Beberapa waktu kemudian, keduanya berkendara ke sebuah gudang terpencil dan George akhirnya melihat Big Boy. Karena daerah itu hanya ladang terbuka, mereka sepakat untuk memindahkannya ke area yang lebih padat penduduk agar efek ledakannya lebih besar. Saat mereka pergi membawa hulu ledak itu, George tidak sadar ada mobil yang mengikuti dan bahkan mendengarkan percakapan mereka lewat penyadap yang dipasang pada truk. Kilas balik kali ini lebih dekat, yaitu 24 jam yang lalu. Kelompok Lost Glory menghabisi penjaga yang asli, dan salah satu dari mereka bernama Rudy menyamar untuk menunggu detonator datang. Tapi di masa kini, George memberitahu Rudy bahwa hanya dia yang bisa menggunakan detonator itu, sehingga kelompok yang mengikuti, yang adalah Lost Glory, tidak punya pilihan selain terus membuntuti. Beberapa saat kemudian, truk tiba-tiba berhenti karena mogok. George akhirnya melihat mobil Lost Glory mengikuti lewat spion dan langsung menyerang Rudy. George kemudian keluar dan mulai menembaki para anggota Lost Glory, tapi hanya berhasil menghabisi salah satu sebelum baku tembak terjadi.
Rudy terbangun dan menembak George, jadi tokoh utama kita pun bersembunyi di bawah truk bersamaan dengan datangnya mobil lain. Para anggota Lost Glory menghabisi penumpang mobil itu, tapi saat mereka lengah, George berhasil menghabisi mereka dengan cepat. Lalu George mencoba menyalakan truk, tapi gagal. Tidak mau menyerah, George menyiapkan detonator dan kabur menggunakan mobil lain. Sambil menyetir, dia menghubungi Archie dan mengatakan bahwa Shiv terlibat dengan Big Boy dan diri gagal menghentikannya. Setelah cukup jauh, dia meledakkan Big Boy. Ledakan besar itu langsung muncul di sistem milik Lazarus. Setelah itu, George pergi ke bandara. Meskipun tidak bisa mendapatkan tiket, tapi berkat bantuan Archie, George bisa menumpang bersama dengan para remaja kaya raya yang hobinya mabuk-mabukan menuju London. Mereka dengan senang hati menerima karena berpikir George cukup keren. Selama penerbangan, George bisa melihat kehancuran yang disebabkan oleh Big Boy. Tiba-tiba ia terbangun dan berada di rumah bersama Sarah, tapi seluruh bangunan mulai bergetar dan ledakan lain menghancurkan semuanya. George pun terbangun, maksud saya benar-benar terbangun dan menyadari bahwa pesawat telah mendarat. Beberapa waktu kemudian, saat tiba di kantor, George mengaku bahwa setelah memecahkan kode, dia langsung menghubungi Archie untuk memperingatkan, tapi yang menjawab adalah Shiv yang memanipulasi dengan kebohongan. George bahkan memberikan ponsel untuk memperkuat pernyataannya. Selanjutnya, George bertanya kepada Archie tentang dampak dari ledakan itu, dan ternyata ledakan hanya menewaskan beberapa ratus orang saja. Itu tidak cukup untuk memicu perang, jadi pengulangan tidak akan terjadi. George sangat terpukul karena itu berarti dia telah menghabisi orang-orang tanpa hasil. Belum lagi, checkpoint baru sudah semakin dekat dan dia tak akan bisa menghidupkan kembali Sarah setelah mereka melewatinya. Sementara itu, Wes memeriksa ponsel Shiv dan menemukan pesan-pesan yang dikirim George saat menyamar menjadi Shiv, yang semakin menguatkan pernyataan sebelumnya. Untuk memastikan, Wes meminta konfirmasi dari Dennis tentang kode sandi dan ternyata memang benar, lalu mengajak George menemui duta besar Rusia untuk memastikan bahwa Big Boy itu berasal dari kaum separatis dan bukan dari US. Belum mau menyerah, George memutuskan menghubungi sang duta besar, mengatakan bahwa Inggris terlibat dalam Big Boy, sambil memberi tahu lokasi rumah pertanian, tempat mobil dan mayat Shiv berada. Beberapa jam kemudian, George mengunjungi duta besar yang membenarkan bahwa mereka telah menemukan mayat Shiv, namun sang duta besar tidak ingin memicu perang hanya karena bukti sekecil itu dan akan mengirim data ke pemerintah pusat untuk memutuskan. Putus asa, George pun menghabisi duta besar beserta suami dan bahkan seluruh agen yang ada di sana, tapi membiarkan anak duta besar tetap hidup untuk menekan tombol darurat. Beberapa waktu kemudian, alarm berbunyi di Lazarus karena Rusia mulai meluncurkan rudal. Wes tidak punya pilihan selain mengaktifkan pengulangan, meski itu berarti harus kehilangan Dennis. Setelah serangkaian kilasan, George terbangun di ranjang bersama Sarah dan langsung mendekap penuh bahagia. Dennis kini bebas dan segera bersembunyi, serta Shiv juga kembali dan mengingat semuanya lalu bergegas. Archie mencoba menghubungi untuk meminta penjelasan, tapi Shiv yang dipenuhi dendam hanya mengabaikan. Tak lama kemudian, Shiv tiba di gedung apartemen George, tapi tokoh utama kita telah menanti sambil menodongkan senjata, menjelaskan semua hal yang dia lakukan agar Shiv terlihat bersalah. Jadi Shiv memutuskan pergi tanpa menembaknya, karena itu hanya akan membuat kondisi semakin buruk.
Pagi harinya, George mengantar Sarah ke tempat kerja dan berhasil mencegah kecelakaan terjadi dengan berbicara kepada Carl. Saat tiba di kantor, Archie memberitahu bahwa penjelasan Ryan membuktikan cerita George benar dan kini tidak ada yang tahu keberadaan Shiv. Para agen sedang melakukan pencarian, tapi Shiv sangat ahli dalam menyembunyikan jejaknya. Sepanjang hari itu, George terus mengalami penglihatan dari berbagai garis waktu. Sementara di Paris, tim Lazarus mencoba mengulangi operasi untuk menangkap Dennis, namun mantan agen Lazarus itu sudah menunggu mereka dan hanya dalam hitungan menit dia berhasil menghabisi semua agen. Beberapa minggu telah berlalu, dan George menjalani hidup yang menyenangkan bersama sang kekasih, sambil mengabaikan penglihatan dari timeline lain yang terus muncul. 3 bulan kemudian, George dan Sarah berlibur ke Paris, di mana pada kesempatan ini dia mengutarakan lamaran. Sarah menerima, tapi keesokan paginya, Sarah mengaku itu adalah sebuah kesalahan. Dia mengatakan tidak ingin menikah dengan George karena banyak perubahan yang terjadi belakangan ini dan merasa tidak bahagia. Beberapa waktu kemudian, Archie memberitahu George bahwa kartu kredit Shiv digunakan di sebuah bar di Hamburg, Jerman. George memeriksa rekaman dari kamera keamanan di sekitar bar itu dan menemukan sejumlah mayat dengan kalung, mirip dengan yang digunakan Janet. Wes segera mengirim Archie dan George untuk menyelidiki. Di lokasi kejadian, mereka menemukan DNA Janet dan bukti bahwa ada seseorang yang disandera, jadi mereka menduga baku tembak itu adalah upaya penyelamatan. Kemudian, kamera lain mengkonfirmasi kehadiran agen Chang yang menunjukkan keterlibatan dari pemerintahan Tiongkok. Hari-hari berlalu, dan sekarang tanggal 30 Juni. Artinya checkpoint baru akan dibuat saat tengah malam. Pada pukul 23.57, George mendengar seseorang masuk ke apartemennya, sehingga segera menyiapkan pistol dan memeriksa. Ternyata yang menyelinap adalah Shiv yang segera memicu pertarungan. Terdesak, George pun melepaskan tembakan tepat saat menunjukkan pukul 00. Ini berarti bahwa bahkan jika pengulangan terjadi, Shiv tetap akan mati di apartemen George. Panik, George segera mendekati tubuh Shiv dan menemukan secari kertas berlumuran darah. Reggie, sang tetangga, mengetuk pintu karena mendengar suara kegaduhan dan George berpura-pura sedang menonton film meskipun kaosnya berlumuran darah. Setelah itu, George menyeret tubuh Shiv dan tanpa sadar terekam oleh kamera keamanan. Dia mengemudi selama beberapa jam dan akhirnya berhenti di gudang lalu meledakkan mobil bersama tubuh Shiv di dalamnya. Saat pulang, George baru mengingat bahwa di rumah masih ada noda darah yang harus dibereskan. Tapi karena ada janji dengan Sarah, tokoh utama kita memutuskan untuk membersihkannya nanti. Di kafe, Sarah mengungkapkan kabar mengejutkan bahwa dia telah bertemu dengan seseorang dan mereka akan segera menikah. George yang hancur bergegas pulang dan membersihkan darah, lalu membakar secari kertas yang ditemukan. 3 minggu berlalu, George terus berusaha menghubungi Archie tapi tidak ada respon. Saat George kembali ke rumah, seorang detektif telah menanti karena Reggie melaporkan perilaku aneh George yang mencurigakan. Detektif itu punya rekaman kamera di lift dan ingin mendengarkan penjelasan George, tapi di saat yang sama cahaya terang muncul dari langit yang menandakan pengulangan telah aktif dan George kembali ke apartemen bersama tubuh Shiv. Ini benar-benar membingungkan karena biasanya pengulangan tidak terjadi seperti itu. Adegan berpindah menampilkan kilas balik yang menunjukkan kejadian di Hamburg 3 minggu yang lalu, di mana saat itu Janet disandera oleh Chang, tapi tempat mereka dikepung dan baku tembak pun terjadi. Chang kabur bersama Janet tepat sebelum mereka ditemukan oleh si penyerang yang ternyata adalah Shiv. Di lantai, Shiv menemukan secari kertas catatan yang dijatuhkan oleh Janet yang berisi kata-kata. Itulah kertas yang kemudian ditemukan dan dibakar oleh George.
Di masa kini, karena pengulangan waktu, Reggie kembali datang. Tapi kali ini George dengan lihai membuat alasan sehingga Reggie pun tidak curiga. Lalu George mendapat telepon dari Wes yang meminta agar datang ke kantor. Saat tiba di sana, alarm berbunyi dan George mendapati cahaya yang ia lihat tadi ternyata ledakan akibat dua lubang hitam yang bertabrakan. Lazarus tidak bisa mengendalikan peristiwa alam sebesar itu. Jadi mereka harus mengulang 3 minggu yang sama terus-menerus sampai bisa menemukan solusi. Dua lubang hitam itu membentuk singularitas dan George menunjukkan bahwa hal semacam itu tidak mungkin terjadi begitu saja, pasti ada dalangnya. Wes berpikir satu-satunya orang yang cukup pintar untuk melakukan itu adalah Janet, dan jika Chang memilikinya, berarti Tiongkok terlibat dalam hal ini. Setelah itu, George kembali menjalani hari, melakukan pertemuan menyakitkan dengan Sarah, dan pergi ke supermarket untuk membeli pembersih. Kali ini dia membuang tubuh Shiv dengan membungkusnya rapi dan menutup kamera keamanan dengan cat. Lalu George melempar mayat Shiv ke sungai. Sementara itu, Archie berada di Shanghai, di mana ia mengancam saudara perempuan Chang sampai akhirnya mendapatkan alamat tempat persembunyian. Tanpa ragu, Archie langsung bergegas ke lokasi, tapi begitu pintu dibuka, sekelompok agen langsung menembaki dan pengulangan waktu terjadi. Kali ini George tidak menemukan Sarah, jadi Sarah justru datang ke apartemennya. Hal ini membuat wanita itu melihat George sedang memasukkan jasad Shiv ke mobil. Akhirnya tokoh utama kita menceritakan pekerjaannya dan bahkan membawa Sarah ke kantor. Awalnya Sarah marah karena tahu George pernah menghabisi orang, tapi tak lama kemudian ia mengerti bahwa George melakukannya untuk menyelamatkan dunia, yang mana itu membuat mereka kembali mesra. Sarah setuju untuk menyimpan semua rahasia. George kemudian kembali mengurus tubuh Shiv, sementara di Shanghai, Archie mendatangi saudara perempuan Chang lagi dan mengancam akan menghabisi keluarganya jika tidak berkata jujur. Kali ini Archie mendapat alamat yang benar dan menyelinap masuk ke kamar Chang, di mana Chang langsung membela diri. Pertarungan pun terjadi dan kedua wanita itu sama-sama hebat dalam bertarung. Tapi akhirnya Archie berhasil memborgol tangan mereka berdua. Karena tidak punya pilihan, Chang mengakhiri segalanya. We're not going anywhere. Waktu kembali terulang tepat saat George mengakhiri kencan indah bersama Sarah. Pada loop berikutnya, Archie pergi ke tempat Chang lagi. Kali ini dia sudah siaga dengan pistol. Terungkap bahwa Chang sudah mengingat semua pengulangan karena Tiongkok ternyata sudah lama mengembangkan sistem loop mereka sendiri. Chang menjelaskan bahwa dia telah menyerahkan Janet ke atasannya, tapi tidak tahu di mana mereka berada sekarang. Chang juga mengungkapkan bahwa organisasinya sudah mengawasi proyek Lazarus sejak awal dan George tanpa sadar membawa mereka ke Janet, dan penjelasan ini membuat Archie terkejut. Di London, Sarah kembali memergoki George dengan mayat di mobil. George mengejarnya lagi, tapi kali ini tokoh utama kita terlalu gugup dan secara tidak sengaja menabraknya. Ya, jasad Sarah pun dimasukkan ke dalam mobil dan menunggu pengulangan selanjutnya. Sejak itu, George terus datang ke pertemuan dengan Sarah. Tiap kali waktu di riset, George harus mendengar rencana pernikahan Sarah. Selain itu, berkali-kali George harus menyingkirkan mayat Shiv. Pada akhirnya pihak Lazarus lelah dalam pengulangan waktu yang sama dan Wes memutuskan untuk melibatkan pemerintah. Wes juga mulai mempertimbangkan untuk menyuntikkan serum pada dirinya sendiri. Setelah rapat itu, George pulang dan menemukan Archie sudah menanti. Wanita itu tahu apa yang George lakukan dan mendesaknya untuk menyelamatkan Shiv di pengulangan selanjutnya jika tidak ingin menanggung akibatnya. Saat pengulangan waktu terjadi, George memotret luka-luka Shiv dan berpura-pura jadi polisi agar bisa berbicara dengan dokter, berharap mendapat solusi untuk menyelamatkan Shiv. Namun sang dokter berkata tidak ada yang bisa dilakukan. George pun pulang dengan suasana hati yang buruk dan menemukan Sarah menantinya. Kali ini George mengatakan telah mengetahui pertunangan Sarah dan meminta wanita itu untuk pergi. Pada pengulangan berikutnya, George membentak Reggie karena menganggapnya kepo, bahkan sampai mendorongnya keluar. Keesokan paginya, Reggie datang meminta maaf dan pada momen ini George baru menyadari kalau ternyata tetangganya itu seorang petugas medis. George kemudian membawa secari kertas yang ditemukan dari saku Shiv ke seorang kurator. Setelah dibersihkan, terlihat kata-kata dan salah satunya berbahasa Mandarin yang artinya mesin waktu.
George kemudian mencuri serum dan menemui Sarah. Dia menjelaskan semua yang terjadi dan menawarkan opsi untuk menerima suntikan agar bisa memiliki ingatan dari timeline lain. Sayangnya Sarah masih ragu dan malah menganggap itu obat senang. Saat kembali ke rumah, ternyata Dennis sudah menanti dan menanyakan tentang Janet. George mengatakan Archie sudah mencarinya dan mereka semua terjebak dalam singularitas. Dennis menemukan catatan yang dijatuhkan Shift yang ternyata sebuah kata sandi, tapi saat hendak menjelaskan, terjadi pengulangan waktu. This is... Di Shanghai, Archie bertemu Chang dan membagikan teorinya. Tiongkok mencoba membuat serum sendiri dan melakukan kesalahan yang menyebabkan singularitas. Karena Janet jenius, mereka pasti menculiknya untuk memperbaiki masalah itu. Chang kemudian mengungkapkan bahwa telah menemukan lokasi Janet. Tak lama kemudian, dua agen itu menyelinap masuk ke gedung tua, tempat pemerintah menyekap Janet. Mereka naik tangga secara diam-diam, menghabisi setiap penjaga dengan mudah, tapi saat tiba di ruang utama, Janet sudah tidak ada. Di London, Reggie berhasil membuat Shift bertahan untuk mengungkapkan bahwa Dennis adalah kunci. Di saat yang sama, Dennis mendatangi markas Lazarus, menjatuhkan penjaga di lift sebelum menunjukkan diri karena mengingat catatan loop sebelumnya. Dennis menjelaskan bahwa kode yang digunakan Janet berarti aku dalam bahaya, jemput aku. Mereka tidak bisa menemukan Janet karena sudah tidak ada di timeline ini. Ya, seseorang berhasil menemukan cara untuk menerobos checkpoint. Archie dan Chang ada di lokasi yang benar, tapi bukan waktu yang tepat. Janet sebenarnya ada di London tahun 2012. Saat itu, ketika bersama Janet 2012, Dennis menerima pesan teks yang kala itu tidak ia pahami. Tapi kini dia tahu pesan itu dari Janet yang lain. Pria itu mengaku tahu lokasinya, jadi Lazarus harus mengirimnya ke sana untuk menyelesaikan masalah ini. Film pun ditutup dengan menampilkan apartemen George, di mana kondisi Shift semakin baik. Tiba-tiba saja Sarah datang dan mengungkapkan bahwa dia mengingat segalanya, yang artinya wanita itu telah menerima serum. Bagaimana kelanjutan kisahnya dan apakah pengulangan gila ini bisa dihentikan? Dan tamat. Bahkan jika film pertama ini diakhiri dengan semua karakter dalam keadaan selamat, tanpa ancaman apapun, pembaruan untuk film kedua tetap terasa penting karena film ini memang tayangan yang layak untuk terus berlanjut. Film ini seru dan memikat, penuh aksi, dan meskipun mengangkat premis yang gelap, ia seringkali justru menghadirkan humor yang mengejutkan. Contohnya, tubuh Shift yang jatuh utuh di kaki George saat ia bersusah payah menghancurkannya lewat ledakan mobil. Apapun yang terjadi di adegan terakhir, keinginan untuk melihat kelanjutannya jelas tak terelakkan. Saat menit-menit terakhir bergulir, semakin jelas bahwa film ini sama sekali bukan cerita yang langsung selesai. Semuanya berubah dari buruk menjadi lebih buruk hingga mencapai skala global dan lebih kacau lagi. Tiba-tiba, Dennis muncul kembali ke markas. Shift ternyata selamat meski sempat ditembak oleh George, dan Sarah, dia menyuntik serum itu. Adegan-adegan terakhir pun mengungkapkan bahwa Dinas Rahasia Tiongkok diam-diam telah mengawasi proyek Lazarus selama bertahun-tahun. Mereka mengembangkan serum versi mereka sendiri agar para agen bisa mengingat siklus waktu dan bahkan membangun mesin riset tiruan. Namun, pada tahun 2024, mesin buatan mereka mengalami kegagalan besar. Hasilnya, mengutip istilah teknis dari West dan George, terjadi ledakan besar di luar angkasa yang membuat segalanya di alam semesta ikut terhapus seketika dan singularitas pun jadi berantakan total. Ketika segalanya tersapu ledakan itu, mesin Lazarus otomatis memutar waktu kembali ke titik checkpoint terakhir pada 1 Juli berkat sistem pengaman otomatis yang akan memicu reset jika mesin tersebut dihancurkan. Akibatnya, dunia terjebak dalam sebuah lingkaran waktu di mana singularitas baru menghancurkan alam semesta 3 minggu setelah 1 Juli. Lalu mesin Lazarus meriset segalanya kembali ke 1 Juli dan siklus itu berulang terus-menerus tanpa akhir. Semua di alam semesta terkena dampaknya seolah-olah dilenyapkan dalam sekejap. Satu-satunya orang yang memiliki pengetahuan untuk membuat mesin milik Tiongkok ternyata adalah Janet, mantan agen Lazarus sekaligus otak jenius yang pernah menghilang bersama putrinya setelah Dennis membelot. Beruntung bagi pihak Tiongkok, pada tahun 2022 George tanpa sadar mengantar mereka langsung ke Janet saat Dennis mengirimnya untuk meminta Janet membuat detonator bagi hulu ledak nuklir yang hendak ia curi.
Tiongkok kemudian menyewa tentara bayaran untuk menculik Janet beserta putrinya, kemungkinan besar, dan memaksanya bekerja menyelesaikan persoalan mesin demi menghentikan siklus waktu 3 mingguan yang kini terus berulang. Para agen Lazarus harus segera menemukan Janet. Masalahnya adalah Janet sudah tidak berada di dunia ini lagi. Sebagai mata-mata berpengalaman, Dennis dan Janet punya cara unik untuk berkomunikasi secara rahasia dengan menyembunyikan pesan dalam kalimat-kalimat yang terdengar biasa saja. Misalnya kalimat "big plans are afoot", berarti segera habisi orang yang mengucapkannya. "This couldn't have gone any other way", berarti percayai orang tersebut. Dan "it'll be worth the wait" adalah kode darurat yang berarti salah satu dari mereka sedang dalam masalah dan butuh diselamatkan. Kode terakhir inilah yang Janet tinggalkan di secari kertas di lokasi penculikannya di Hamburg. Dan bagian yang bikin kepala pusing itu juga pesan yang dikirim lewat SMS kepada Dennis pada tahun 2012. Tepat di hari pertama mereka mulai berkencan. Saat itu mereka bahkan belum membuat sistem kode rahasia ini. Itulah kenapa Dennis awalnya menganggap pesan tersebut tidak masuk akal. Baru di tahun 2024, Dennis sadar bahwa pesan itu berarti sesuatu saat dia teringat Janet sempat memotretnya pada momen yang sama di 2012. Dari sana, ia menyadari satu hal, Janet versi sekarang pasti telah melakukan perjalanan waktu kembali ke 2012, sehingga pesan rahasia itu terkirim jauh sebelum mereka merencanakannya. Jadi, di mana Janet versi masa kini, Bang? Jawabannya di London, tepat saat kota itu bersiap menyambut Olimpiade 2012. Secara geografis, kemungkinan besar ia berada di salah satu menara di belakang Dennis dalam foto yang diambil oleh Janet versi masa lalu saat Dennis menerima pesan singkat dari Janet versi sekarang. Dan jika tim Lazarus ingin membawa Janet kembali, mereka tidak punya pilihan lain selain meminta bantuan dari satu-satunya orang yang bisa melacaknya, yaitu Dennis. Seperti orang yang dimabuk cinta pada umumnya, ketika George kehilangan Sarah karena insiden tragis dengan truk sampah, ia mencoba menghancurkan dunia demi mengembalikannya. Ia mencuri dan meledakkan hulu ledak nuklir, lalu membantai duta besar Rusia dan timnya dalam upaya memicu Perang Dunia Ketiga agar Lazarus terpaksa melakukan reset waktu. Dan mereka melakukannya. Tapi, seperti yang diperingatkan lewat komentar sini Shift dalam sebuah adegan, kita lihat saja nanti. George memang mendapatkan kembali Sarah, tapi segalanya tak lagi sama. Kalau membeli seblak atau memberi makan kucing saja bisa mencegah kiamat, maka kehilangan orang yang dicintai dan terlempar ke dunia Lazarus yang traumatis jelas cukup untuk mengubah seseorang dan membuat hubungannya ikut berantakan. Belum lagi ide brilian dan aneh bahwa orang yang tidak mengingat siklus waktu sebenarnya bisa mengingatnya. Mereka hanya tidak tahu dari mana dorongan itu datang, seperti ketakutan mendadak saat melihat truk sampah, atau dalam kasus Sarah, dorongan untuk benar-benar menikmati hidup karena dalam satu versi realitas, dia tidak sempat melakukannya. Jadi, George dan Sarah sempat berantakan, tapi akhirnya kembali dekat lagi. Setelah George mengaku sebagai agen rahasia, Sarah pun meninggalkan calon suami dan hubungan bersama George tampaknya membaik. Lalu dunia kembali hancur. Setelah melalui banyak iterasi 3 minggu akibat singularitas yang rusak, George menyadari bahwa satu-satunya cara agar semuanya berhasil adalah jika Sarah juga bisa mengingat siklus waktu. Saya yakin pasti ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab di benak kalian. Seperti, di mana sebenarnya putri Janet dan Dennis? Apakah Dennis sengaja menyerahkan diri? Dan yang paling misterius adalah tentang mesin. George diberitahu bahwa itu tidak sepenuhnya tentang mesin, dan ketika Dennis menuntut untuk melihat langsung, serta bertemu dengan sosok yang menjalankan proses riset, Wes sama sekali tidak menjawab. Harap bersabar, akan saya bahas di film kedua jika teman-teman tertarik untuk dilanjutkan. Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!